Mungkinkah matematika dan angka-angka dalam pengetahuan di kehidupan nyata dapat menjadi begitu menakutkan bagi sebagian orang? Bahwa kebanyakan orang di seluruh dunia akan tidak nyaman atau tidak suka dengan keragaman budaya yang sudah tentu berbeda dan tidak akan sama. Seperti deret angka yang berbeda-beda akan menjadi begitu menakutkan bagi sebagian daerah atau negara yang memiliki budaya tertentu karena berbagai alasan. Jadi, berapapun angka yang menakutkan tersebut akan menjadi berbeda di setiap negara. Berikut ini kami telah merangkumnya beberapa angka-angka yang memberikan makna menakutkan di setiap negara di seluruh dunia berikut sejarahnya. Tapi, sebelum kita mulai, pastikan untuk mengklik tombol subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan beritahu kami di kolom komentar kisah menarik lainnya yang ingin Anda dengar. Mari kita mulai dengan angka 4. 4 adalah angka yang menjadi teror di hati dari banyak orang di seluruh Cina, Korea, Jepang, Malaysia, hingga Singapura. Alasan cukup sederhana, tapi Anda harus paham bahasa Cina, Korea, dan bahasa Jepang terlebih dahulu. Untuk benar-benar memahaminya dalam bahasa Mandarin atau Cina, kata untuk angka 4 adalah kata untuk konsep mati atau kematian. Sangat mudah saat berbicara angka 4 dalam bahasa Cina, namun justru beresiko tidak sengaja terucap kalimat kematian saat Anda mencoba untuk berbicara dengan orang lain di sana. Angka 4 juga tabu terdengar di telinga bagi sebagian penduduk di Malaysia dan Singapura yang beretnis Cina karena tentu bermakna sama. Dalam bahasa Korea dan Jepang juga, angka 4 memiliki kemiripan makna seperti di negara Cina, sehingga cukup tabu untuk diucap dalam budaya Cina khususnya dan di negara-negara Asia Timur umumnya. Di Hong Kong, Anda tidak akan menemukan lantai 40 hingga 49 di apartemen, dan juga pada tombol di liftnya. Dan begitupun juga pada lantai 4, mereka akan memasang angka 5 pada tombol lift setelah angka 3. Ini menjadikan total jumlah lantai pada setiap apartemen di sana menjadi terkesan lebih tinggi dari biasanya. Jadi, setelah tahu akan hal ini, saat Anda telah fasih berbahasa Mandarin, semoga Anda tak akan lagi berucap angka 4 di sekitar orang yang sedang sakit atau berbicara di rumah sakit. Dalam bahasa Cina Kanton, angka 14 dan 24 sering dianggap bahkan lebih buruk dari angka 4. Karena terjemahan dari angka 14 terdengar lebih mirip dengan arti akan mati. Sementara angka 24 terdengar lebih seperti mudah mati di banyak telinga orang-orang Cina. Fakta mengejutkan terjadi pada tahun 2000 saat Cina ditawarkan untuk menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade. Namun, menolak. Karena jika mereka terpilih, rupanya penyelenggaraan momen akbar tersebut akan dilakukan pada tahun 2004. Sehingga mereka lebih memilih menunggu di penawaran tahun berikutnya. Sehingga pada tahun 2008, mereka terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade. Pada tanggal 4 Juni 1989, terjadi salah satu tragedi pembantaian berdarah terbesar di Cina, tepatnya di kota Tiananmen. Sekitar 100.000 orang berkumpul di utara kota terlarang tersebut, yang menjadi simbol besarnya kekaisaran Cina sejak ribuan tahun silam. Mereka terdiri dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat biasa yang memprotes pemerintahan Cina karena dianggap telah membungkam demokrasi. Sehingga sejak saat itu, angka 4, 6, dan 89 tidak akan pernah Anda temukan di mesin pencarian apapun di negara tersebut, karena angka tersebut merujuk kepada tanggal 4 Juni 1989 yang sangat-sangat terlarang. Angka 13 umumnya lebih ditakuti di Eropa Barat khususnya dan dunia umumnya. Di beberapa negara ada banyak teori untuk angka 13 ini. Dalam mitologi umat Kristiani, berteori di mana seorang murid bernama Yudas menjadi orang terakhir yang duduk dengan Kristus pada perjamuan terakhir. Karena itu artinya, dia menjadi anggota ke-13 di meja dan orang yang akhirnya berkhianat. Teori lainnya adalah pada hari Jumat,
tanggal 13 Oktober 1307 Masehi, Raja Philip IV dari Prancis memberikan perintah penangkapan dan eksekusi kepada para satria yang telah membangkang. Pada 11 April 1970, pesawat Apollo 13 yang dikirim untuk mendarat di bulan, namun pada 2 hari kemudian, tanggal 13-nya, pesawat mengalami kebocoran pada tangki oksigen cair, sehingga memaksa misi tersebut dibatalkan dan harus segera kembali ke bumi. Tapi rupanya, angka 13 bukan satu-satunya angka yang ditakuti di dunia. Angka 17 adalah angka yang paling ditakuti di Italia. Ada sejarah yang begitu panjang tentang kebencian warga Italia terhadap angka 17 ini. Pada zaman kuno, para pengikut Pythagoras di Italia Selatan sangat membenci nomor itu karena alasannya sederhana. Mungkin kita akan tersenyum mengetahui alasannya, yaitu karena letak angka 17 tepat di antara angka 16 dan 18. Angka Romawi untuk 17 akan ditulis sebagai X, V, I, I. Dan ini merupakan anagram dari V, I, X, I, yang dalam bahasa Latin Romawi berarti aku pernah hidup, yang dapat juga berarti sebagai aku mati. Maskapai penerbangan nasional negara Italia, Alitalia, tidak memiliki deret kursi untuk nomor 17. Sementara sejumlah hotel di sana juga tidak memiliki kamar bernomor 17. Begitupun dengan lantainya. Anda tidak akan pernah menemukan lantai 17 di sana. Italia juga menganggap tanggal 17 lebih sial daripada tanggal 13. Angka kutukan berikutnya adalah angka 39, yang secara khusus dia anggap bukan angka keberuntungan di negara Afghanistan. Anggapan ini mulai beredar saat berembus kabar bahwa di masa lalu ada seorang mucikari kenamaan di kota Herat yang memiliki nomor plat kendaraan dan nomor rumah yang sama, yaitu 39. Sehingga saat ini, jika ada warga yang memiliki plat nomor kendaraan 39, akan dianggap punya kaitan dengan industri seks bawah tanah. Dan itu merupakan hal yang sangat memalukan di negara dengan mayoritas muslim tersebut. Sehingga dinas lalu lintas setempat memutuskan untuk tidak lagi menerbitkan plat nomor dengan angka 39 yang memiliki konotasi negatif tersebut. Angka terkutuk berikutnya dianggap lebih menakutkan jika dibandingkan dengan angka terkutuk yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 666. Rasanya, hampir semua orang akan mengasosiasikan angka 666 dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Salah satunya adalah terkait dengan setan atau iblis, atau juga bisa sebatas mengingatkan tentang film horor yang pernah ditonton. Bilangan ini juga lebih dikenal oleh kebanyakan orang sebagai angka setan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan satanisme. Namun, apa sih sebenarnya makna yang terkandung di balik angka yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi manusia sejak 2000 tahun yang lalu ini? Mari kita telusuri. Pada zaman Yunani kuno, dalam sistem alfabet, angka ditulis dengan menggunakan huruf. Contohnya, angka 1 akan ditulis dengan simbol alfa, angka 2 ditulis sebagai simbol beta, dan seterusnya. Untuk menulis angka-angka besar seperti 512, 767, 123, atau 666, mereka akan mengawalinya dengan kombinasi huruf khusus yang kemudian akan dijumlahkan. Itu berarti setiap kata juga memiliki nilai numerik. Lalu, apakah arti dari angka 666 jika diterjemahkan dengan menggunakan abjad Yunani? Para sejarawan percaya
bahwa angka 666 tersebut merujuk kebencian rakyat kepada kekaisaran Romawi pada saat itu, terutama Nero Kaisar, yang dianggap sangat jahat dan tidak memiliki hati kala itu. Ketika angka 666 diterjemahkan dalam ejaan Ibrani, maka Anda akan menemukan ejaan kata Neron Kesar, yang berarti Nero Kaisar. Tidak ada yang mau menulis betapa kejamnya pemerintahan saat itu dengan mengatakannya. Dan hal itu tidak mungkin dituliskan secara gamblang, sehingga dengan menambahkan kompleksitas angka semacam itu, maka hal ini akan menjadi rahasia dalam bahasa penyampaian mereka tentang semua kejahatan dari Nero Kaisar pada zaman itu. Jadi, apakah menurut Anda angka-angka tersebut yang telah dikupas memang layak dipercayai sebagai angka terkutuk? Atau Anda memiliki pendapat lain terkait mitos-mitos angka tersebut? Silahkan berikan komentar Anda terkait video ini pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.